Berarti kan semua polisi anggota berarti kan melalui tes dong. Tes. Ada tes psikologi Ada. segala macam. Tapi Ada. kok ada yang kayak nggak lolos psikologinya ya? Tapi mereka ini oknum-oknum ini lahirnya dari perekrutan yang nggak sehat nggak sih? Nah Pak? itu cocok. Saya pernah menjabat Kabak Dalpers Polda Jawa Barat. Kabak Dalpers itu tugasnya melakukan Kayak aku udah rekrutmen pernah polri. denger cerita ini dan aku pastikan dia akan mikir Bang Manang NPD. Dengerin aja. Iya, dulu. iya, Coba, iya, dengerin, iya. dengerin dulu aja. Bapak yakin tidak ada rekrutmen yang itu kan Polda Jawa Barat yang Bapak Oke. pegang kan? Bapak yakin semua Polda tidak ada yang seperti itu? Kalau panitia saya pastikan tidak ada. Ya, karena panitia nggak bisa bantu. Yang Gimana? bisa bantu Orang-orang tuh banyak yang ngingetin saya, Mega lu hati-hati, lu tuh terlalu ada di pinggir gitu. Menurut Bapak, saya tuh ini enggak sih Kapan jadi anak gua? Pak Bray, menurut Pak Bray, saya tuh bahaya nggak sih kontennya? Bakalan ada orang yang mengintimidasi saya, minta take down enggak, kalau kayak intimidasi telepon, udah Backing. itu aja. pelanggaran, boleh ini siapapun, nggak boleh. Kalau ada yang menawarin seperti ini, katakan tolak ya kan? Bukan. Baking, dia nawarin baking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuin mikir bersama gua Pak Bray dengan dua bintang tamu. Saya yang bintang tamu ya? Nggak apa-apa, terus aja. Pak Bray. Dengan Keren. Agni. Iya, Nah, sama Mega. Mega Salsabila. Oke. Kok jadi kikuk sekarang Mega? Enggak, biasa aja. Bang, di sesi pertama tadi aku sama Mega ngobrol banyak hal soal polisi, Ya. ya kan? Kemarin aku ngelihat juga nih kontennya Mega yang di stage sama Abang, terus rame banget, ya kan? Makanya tadi di awal aku juga ngomong sama Mega dari dari konten itu akhirnya banyak yang pro sama ada yang kontra, gitu-gitu kan. Ini sekarang kok bisa-bisanya udah duduk dalam satu kursi. Ini dalam rangka pro kontra soalnya. Oh gitu, jadi kalian aja yang bertengkar Jadi ya. yang bertengkar di dunia maya ada. Oke. Masing-masing follower sudah bertengkar. Nah, kami mau bertengkar juga di sini nih. Oh, boleh. Jadi aku ceritain wasitnya. Oke. Oh, boleh. Mega aman? Aman dong. Kok agak kayaknya tadi di sesi pertama semangat gitu, sekarang kayaknya ini Sesi loh pertama ya. kan ada Bapak ini nonton. Tadi dia udah denger semua. Oh, jadi gara-gara itu intimidatif ya memang ya. Udah nggak pakai seragam loh, Meg, tapi Dia justru yang gak seragam, Nah, takut. Jadi dia masih Kan intel-intel gak berseragam. percaya nggak percaya ini bener polisi bukan katanya dia kan ini kan Bapak ini bagian dari oknum bukan? oknum Oknum yang mana? oknum yang Nah. baik dong. Oh, yang baik oknum, berarti yang Iya. lebih banyak yang gak oknum. gue takut banget sesi ini boleh Enggak. Tapi Nah. Bapak jujur ya sama saya. Iya. Bapak malu gak sih sama kelakuan teman-teman Bapak yang oknum itu? Kamu lihat konten saya nggak ya? Kapan saya postingnya? Kemarin atau tadi ya? Kalau nggak salah itu ada juga saya bikin. Saya beberapa kali nyampaikan juga. Kita itu anggota Polri itu jumlahnya hampir 500.000 orang. Bayangkan, 500.000 orang. Kalau kita Google aja, saya nggak bawa data valid, tapi kalau kita Google aja di Gemini, pelanggaran anggota Polri dalam 1 tahun ini kurang lebih hanya 10.000. Hanya Ya, Kayaknya tunggu dulu. 10.000 itu Tunggu hanya. dulu. Coba kita Satu, bisa Hanya cek Pak. dong. kali ya. Satu, dua tuh Habis hanya, ini Pak. kita cek aja, Meg. 10.000 Betul. hanya. Kayak Bapak kayak sales inian apartemen. Apa itu? Hanya 2 miliar. Hanya. Oke. Jadi 10.000 banyak. kita lanjutin. wasit aja. Kita lanjutin. Coba nanti lu Google ya. Google. Terus lanjut Pak, silakan. Oke. 500.000 dibanding 10.000 berapa? Aku cari deh. Berapa persennya? Iya. 2%. Oke. 2% ya. Betul kan? Nah, 2%. Oke. Jadi artinya gini. Di satu sisi kita melihat point of view yang berbeda. Banyaknya penindakan yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap personilnya, artinya polisi ini tidak pandang bulu, bertindak benar-benar menginginkan organisasi kita, institusi kita ini harus orang-orang yang baik yang di dalamnya.
Kalau tidak ada penindakan, tidak ada yang tidak ada oknum-oknum yang ditindak, dikasih hukuman, itu namanya pembiaran. Artinya gini, institusi mana yang nggak ada orang yang bermasalah? Institusi mana sebutkan yang tidak ada oknumnya? Semua ada oknumnya. Nah, betul kan? Kalau saya melihat, kenapa kita bisa tinggi? Karena itu komitmen dari pimpinan Polri. Siapapun yang berbuat jelek, melanggar hukum, melanggar aturan, tindak. Nggak ada tutup-tutupi. Makanya angkanya tinggi. Tapi tadi 2% itu datanya dari mana, Pak? Ya 10.000 tadi. Yang ketangkep. Aku ngegulik Enggak, nggak ada dulu tahu. Iya, Bang. yang 10.000 tadi. Ya 10.000. Itu yang mendapatkan, yang pernah dilakukan sanksi disiplin, kode Berarti etik. sisanya belum disanksi. Kalau mereka berbuat jahat pasti disanksi. Kita masih berburu nih. Masih terus-terus. Dan pasti ada terus. Boleh nggak kita yang nangkep, Pak, oknum? Maksudnya kita laporin nih. Nggak boleh, sangat boleh. Sangat boleh dong. Sangat kita boleh. dapat oknum nih. Boleh kita Sangat rekam boleh. nih, enggak kena Boleh. ITE. Sangat boleh. Boleh. ITE enggak, nanti Enggak dong, saya. enggak ada dong. Sangat boleh. Justru saya di beberapa konten saya di akun saya sampaikan, kalau melihat anggota yang melakukan kejahatan, ada anggota yang melakukan perbuatan menyakiti masyarakat, videokan, rekam, publis. Tidak ada masalah. Bahkan pimpinan Polri juga ada seperti itu menyampaikan. Kenapa pengen Awas jadi lo aneh? ya. Satgasim gua kasih tahu ntar, Boleh, Pak. Abis iya. ini saya kasih tahu Ah, di mana tempat nembak SIM 600.000 itu. betul. Nanti saya- Mega berapa kali daftar SIM nggak 4. lolos, terus ditawarin 500.000. 6. Oh 600.000 tuh ditawarin bang 600.000. Videokan. Harusnya videokannya. Videokan. Video kan Kayaknya- lapornya ke siapa, Pak? Nanti lapor kita Banyak. dituduh yang Enggak dong. Video itu salah satu bukti loh. Iya, Kan gini, betul. ada orang mengatakan, "Pak, polisi gini-gini minta duit ini." Saya pernah ngobrol tetangga saya, Pak, follower saya bilang, "Pak, tetangga saya masuk polisi bayar sekian juta." Saya balas, "Tetangga saya pacarnya Ronaldo." Saya bilang gitu kan. Nah, kalau kalian Artinya, ya. kalau kalian mau membuktikan ada pelanggaran ataupun ada penyimpangan yang dilakukan anggota, kasih bukti. Video itu salah satu bukti. Dan itu enggak masalah, sah. Dan itu kalau sudah ada bukti seperti itu, siapapun personilnya pasti akan ditindak. Oke. Iya. Gitu. Tapi yang kemarin Jamret malah jadi tersangka, gimana pandangan Bapak? Semuanya ditindak akhirnya. Itu Kapolresnya? iya, Bang, termasuk Kapolresnya. Jadi itu mungkin ada pemahaman ilmu hukum yang kurang pas di antara para penyidik. Ya. Tidak sejauh itu mereka memahami hukum secara utuh. Berarti Bapak sadar kalau Saya juga bikin posting tentang itu kok. Jadi alasan pembenar apa, alasan pemaaf apa di KUHP baru itu ada semua. Gitu. Jadi intinya gini, polisi kita, institusi ini tidak memberikan toleransi kepada seluruh personil Polri, siapapun itu, mau anggota, mau perwira, mau siapapun, pimpinan yang jenderal pun ada ya. Ada kan? ada dong. Nah, Ada. yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan disanksi, ditindak tegas, bahkan ada yang dipidana. Kalau jalan rusak terus ada korban kecelakaan, itu yang salah pengendara apa pemerintah, Pak? Kalau di undang lalu lintas, saya bukan orang lalu lintas, tapi saya pernah tahu bahwa itu ada sanksi, bukan Dari sanksi, hati, itu ada aku diem pertanggungjawaban dari Pemerintah. pemerintah di Jadi, undang lalu lintas. Ada, Pak, di Pandeglang di Banten. Ya, Tukang ojek nganter anak kecil. Iya. Terus jalan rusak. ya, Anak kecilnya meninggal. ya. betul. Dia dituntut kan? Belum dituntut. Iya, maksudnya sama pihak keluarga dituntut si ojek. Ya, Nah, si ojeknya harus menuntut siapa? ojeknya bisa menuntut ke pemerintah. Apakah bapak-bapak berseragam ini berani menjadikan pemerintah tersangka? Kenapa tidak? Bukankah selama ini pihak bapak-bapak kepolisian yang oknum ini kebanyakan berpihak kepada orang-orang yang punya jabatan daripada sama kita? Oh, enggak juga. Kalau coba lihat, Biarkan Mega yang kalau memasak aja ya, Bang. kalau Boleh dilihat, Saya kan nanya dari hati saya aja, Pak. Boleh oke. saya yang nonton. Kalau mau dilihat berapa pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan Polri, silakan di Google. Saya nggak punya data, tapi silakan di Google, pasti ada. Ih, Artinya- nyari data di Indonesia tuh susah tau bang. Oh, bisa dong. Gemini. Artinya kita ini bekerja berdasarkan hukum. Nggak mungkin polisi itu berpihak kepada orang-orang yang terutama yang melanggar hukum. Yang kalau kamu katakan itu ada oknum yang seperti itu, mungkin ada. Itu ada, mungkin. Menyadari Bapak Ya, pasti mengakui dong, adanya kan? ada. Tapi secara secara normatif kita harus
melakukan tindakan-tindakan penyidikan ataupun yang lainnya terhadap siapapun kalau ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun. Ya, nggak boleh kalau misalnya kita bermain di suatu perkara tadi, kamu bilang berani Kak Bapak menyidik itu pemerintah daerah. Kalau memang ada aturan yang dilanggar dan bisa dibuktikan, sidik, nggak ada masalah. Soalnya sudah banyak Pak di Banten makan korban karena jalan Jangan rusak. rusak ya. Iya, harusnya ada Iya. penyidik yang berani menyidik pemerintah dong. Ya, Kenapa? harus. Kenapa uang-uang anggaran kita nggak dipakai untuk pembenaran jalan? Harus itu. Harus. Bilangnya ke siapa? Ke Polda? Ke Kapolda boleh. Polda Banten. Ke Polda Banten. Ke Bareskrim boleh. Bareskrim. Polri. Tapi itu lalu lintas. Bukan Bareskrim, maksudnya korupsinya dong. Oh, korupsinya Bareskrim. Di Kortas Tipikor. Coba bantu cek berapa. Aku susah banget tahu Bang Apa, nyari apa? dapat data berapa angka pelanggaran kasus kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Pakai Gemini, ada yang punya Gemini nggak? Gemini itu kan aksesnya ke Tuh. Ini salah satu Adanya problem seperti- kita ya. Aku nggak ngomong nggak ngomong hanya di kepolisian gitu. Iya. Tapi salah satu problem kita adalah kita tuh susah untuk mencari data yang valid untuk kasus apapun. Nggak hanya kasus ya, misalkan data apa, susah banget emang. sebenarnya ada, tapi kita nggak punya aksesnya. Jadi Iya kan. kayak contohnya Kan Polri. masyarakat Indonesia itu kan harusnya berhak dong atas data-data itu gitu. Kecuali data yang memang dirahasiakan, sifatnya rahasia. Polri setiap akhir tahun selalu press release. Oke. Iya kan? Akhir tahun Desember itu press release apa yang dilakukan selama 1 tahun. Bagaimana pengungkapan perkara yang dilakukan, berapa banyak perkara yang ditangani, berapa banyak anggota yang bermasalah, semuanya diekspos di akhir tahun dan itu terbuka untuk umum. Kalau nggak salah Bang Manang yang ini nggak sih polisi yang menindak polisi ya kan? Di secara tugas wewenang Bang Manang? Ya, bukan menindak kalau Tuh. saya. Kalau sekarang saya itu sebagai Inspektorat Pengawasan Umum, tugasnya di Inspektorat Pengawasan Umum. Tuh, jadi kalau misalkan kalau ada polisi-polisi yang nakal bermasalah, itu salah satu tugas saya untuk melakukan audit. nah Audit kepatuhannya dia, audit kinerjanya dia. Audit itunya nggak hartanya. Audit namanya itu audit kepatuhan, audit kinerja. Kita audit itu. Hartanya diaudit nggak? Hasil kekayaannya dari mana? Enggak dong. Bukan kita Oh, tugasnya. bukan wewenangnya Bapak. Bukan. Kalau itu ada di LHKPN ya. kalau misalkan kasus yang belakangan Bang, kan berarti kan itu kan masuk dalam tugas salah satu tugas Bang Manang ya kalau di kepolisian gitu. Kayak yang kemarin rame soal ada junior meninggal Iya. karena seniornya. Seyogyanya dia dipecatkah atau dia dihukumkah atau seperti apa kalau di dalam institusi Iya. kepolisian? Kalau nggak salah tadi hari ini atau tadi malam sudah press release itu dari Kapoldanya juga langsung sudah. Kapolda Sulsel kan ya, Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Sudah press release. Mereka sudah disidang kode etik Etik. juga dan sudah pasti yang kayak gitu pasti dipecat. Polri itu sangat transparan dan sangat tunduk dengan peradilan umum. Nggak bakal cuma mutasi doang. Oke. Enggak dong. Menurut Mega, apple to apple nggak ketika ada nyawa yang tapi hukumannya hanya dipecat? Dipecat bukan selesai di situ. Oke, nah dijelaskan dong Bukan biar gini, juga, biar dihukum, biar dipidana. masyarakat itu Dipidana. clear, nggak simpang siur. Oh Dipidana. masa hukumannya cuma dipecat doang? Enggak, dipidana. Apalagi kalau itu melanggar hukum pidana pasti dipidana. Oke. Kalau misalnya ada sanksi yang hanya dipecat saja ada. Misalnya penyalahgunaan wewenang jabatan, ya kan? Dia misalnya membuat suatu perkara ini berbelok-belok nggak jelas-jelas, akhirnya dia di sanksi kode etik, bisa dipecat, bisa demosi, bisa di. Bahkan ada yang disanksi sholat doang ya Pak. Itu bisa dijelaskan. Apa Pak penjelasannya? Narkoba kan? Iya. Itu yang apa? Itu narkoba positif terus hukumannya suruh sholat. Itu bagus. Itu bagus. Oke, bagus Pak. Oh, Bagus. Jadi kewajiban kan menjalankan kewajiban. Hukumannya nggak hanya itu. Itu kan yang diangkat di media hanya disuruh Oke. sholat. Aslinya hukumannya apa? Hukumannya sudah pasti ada demosi, sudah ada patsus, sudah ada rehabilitasi. Kalau di Undang-Undang Narkotika sendiri, pengguna itu wajib direhabilitasi karena itu orang sakit. Nggak boleh dipidana pengguna ya. Kecuali Bandarnya pidana. Anda terpidana. Polisi pun kalau memakai, kalau dia masih bisa dibina, masih bisa diobatin,
ya akan disanksi, misalnya dia dimutasikan, didemosi, dipatsus, dibina dengan cara apa tadi? Apa? Disuruh sholat. Itu salah satu pembinaan. Rehabilitasi. Ya, kalau di penjara Makanya beritanya yang besar-besar gitu. itu hukumannya hanya sholat 5 waktu, itu betul. Tapi sanksi yang lain ada. Gitu. Oh, yang bikin orang kesel tuh headline-nya. Headline-nya. Makanya kan kita tuh kan sebagai masyarakat ya tadi, Mega orang influencer ya, kita ngomong Mega itu kan influencer gitu. Salah satu yang membuat kita itu kadang semakin runyam dalam menanggapi satu isu itu adalah ketika orang itu hanya percaya dan mempercayai cuplikan atau ya tadi kayak misalkan Iya. yang di highlight cuma apa, padahal nggak tahu nih kronologinya apa, detailnya seperti apa. Makanya tadi aku ngomong Bang Manang, masa kalau misalkan hukuman nyawa dia setimpal nih dengan pecat, padahal di belakang itu ada masih tetap harus hukuman pidana. Itu loh yang sebenarnya harus clear. Lah berarti harusnya Polri itu punya media dong untuk meluruskan. Iya, punya. Harusnya medianya bahkan harusnya lebih besar daripada hotline itu yang bikin orang emosi. Iya, memang itu harus ada sebenarnya, dan bahkan bukan harus media Polri sendiri. Media mainstream lain banyak kok yang bisa memberitakan fakta, ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi. Kita gini, saya juga berpesan ya, media sekarang tuh banyak yang bias. Kalau saya mungkin Mega juga harus mungkin mau ngikuti saya. Kita kalau melihat suatu peristiwa, suatu isu atau berita, kita harus merujuknya ke media mainstream. Medsos itu gak ada yang bisa dipercaya. Data validnya media mainstream. Media mainstream. Itu harus kita riset di sana dulu. Kalau misalnya kamu mau menanggapi isu apa nih ya, kamu risetnya harus di media mainstream dulu. Jadi jangan serta-merta mempercayai apa yang ada di medsos, ada yang di Facebook apalagi. Wah, itu sudah ibu-ibu pro itu dengan membuat kamu kemarin lihat nggak Hasanah? Hasanah diperkosa jadi tersangka karena membunuh pemerkosanya. Itu 1000% hoax. Itu viral di mana-mana. Saya sampai berapa kali jawaban itu. Nggak tahu saya. Berarti kamu kurang ketinggalan. Berarti saya nggak kemakan berita hoax. Wah, betul. Gimana sih Bapak? Kok kurang bagus. Saya tuh nyari data juga. Ya, itu yang betul. Jadi kita sebagai orang yang aktif di media sosial ya, saya juga selalu gimana caranya jangan sampai kita kena hoax. Apalagi kalau ada hoax, kita harus bisa bantu meluruskan. Mengkritik Polri pun boleh, cari data valid, berita mainstream banyak. Bang, tapi tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Mega. Jadi Mega ini dia kadang mendapatkan sumber berita itu dari polisi juga. Teman polisi. Besok-besok dari yang gue merasa bahwa ya bisa kolaps ada kalian berdua. Tapi aku ngambil poinnya gini. Yang merasa bahwa mereka tidak punya kuasa untuk mengabarkan suatu kebenaran. Nah, gitu-gitu. Tanggapan dulu deh di situ. Karena nggak semua polisi punya follower sebanyak abang. Iya. Asik. Dia ngomong iya. Jadi gini. Emang polisi satu ini NPD. Sabar. Polisi satu ini NPD. Kalau saya udah bukan berdiri di pinggir jurang lagi, tengah-tengah jurang udah. Jadi artinya gini, prinsip saya gini. Selama saya menyampaikan, memberitakan ataupun membuat konten yang memang itu untuk edukasi masyarakat, saya nggak akan takut. Apapun itu, misalnya kebenaran yang pahit pun saya sampaikan. Mungkin anggota benar kata Mega juga, dia nggak berani speak up sendiri, ya ngirim ke Mega berita ini Pak, Kak tolong suarakan. Bantu suarakan. Itu ada juga, karena ya saya juga tidak tidak menyalahkan mereka pasti punya rasa takut. Iya. Coba lihat akun-akun polisi yang nggak ada yang segede Bang Manang. Bukan hanya gedenya. Ada nggak yang banyak nggak atau ada nggak yang berani menyenggol-nyenggol isu-isu? Iya, jarang, mereka hanya personal branding aja, lucu-lucuan, ya nggak? Benar nggak? Lebih banyak ngilang orang, pencitraan, ya kan? Kalau akun saya nggak, isu-isu yang agak-agak nyenggol-nyenggol dikit. Mega aku punya jawabannya. Satu, selain followersnya Bang Manang udah gede itu udah pasti. Yang kedua, kalau jabatan, nggak semua polisi kan Bang Manang udah kombes. Yang mungkin teman-teman Mega itu yang mungkin levelnya masih junior masih gitu loh Bang. Makanya di segmen pertama kita ngomong
banyak faktor yang mungkin melatar belakangi itu. Salah satunya mungkin budaya Iya, senioritas. Itu kan juga harus diakui loh, Bang. Tapi nggak apa-apa gini, karena saya juga kita nggak perlu memaksakan anggota berani bicara semua Iya, apa. Nanti iya. bahkan Ntar kalah menjadi tenar maksudnya. bukan akan menjadi masalah juga. Ketika kan kita tidak tahu kan setiap orang itu punya kemampuan ataupun pengetahuan seperti apa. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya dia asal ngomong juga nanti dia salah juga, blunder juga. Iya, iya. Saya juga nggak asal ngomong sebenarnya. Saya selalu riset dulu. Apa yang saya sampaikan selalu saya riset dulu. Dan ya alhamdulillah selama ini ya masih pas lah. Nggak ada yang offset, ya kan. Oke. Siap. Satu pertanyaan. Ya. Menurut Bang Manang, ini aku juga agak bukan merasa ini step up yang baik, tapi perlu sedikit diapresiasi Hmm. dari kasus Tual gitu. Kan kemarin juga chaos kita semua ini, tapi ada perbaikan nih kayaknya, tapi aku nggak tahu ya. Dari cara penanganannya kayaknya nggak selama yang kemarin-kemarin langsung tiba-tiba Ya. ditetapkan gitu-gitu. Ya. Menyadari itu bahwa ada perbaikan secara sistem atau Ada. gimana? Betul, Enggak. ada. Oh, oke. Karena Pak Kapolri sendiri sudah berulang kali, setiap anggota yang melakukan pelanggaran hukum tidak ada toleransi, tidak ada ditutup-tutupi, proses secara transparan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih kayak gitu? Enggak ya. Sebenarnya sudah berjalan lama Oh, karena oke. mungkin Kasus sekarang Alvan lama. Alvan itu yang mana? Oh enggak dong, Alvan cepat cukup itu. lama. Enggak dong, Nggak secepat yang Tual. cepat. Karena mungkin yang diperiksa banyak. Oh, oke. Tapi Perlu ada artinya itunya prosesnya, ya. tahapannya, Iya, step iya, dan iya, stepnya iya. semuanya juga disampaikan secara publik terbuka kan. Itu hal yang positif loh. Artinya gini, tadi di awal kita membahas ada 10.000 anggota Polri yang bermasalah dalam 1 tahun. Angka itu jangan dilihat banyaknya, tapi angka itu dilihat bagaimana internal Polri ini ingin membuat Polri ini, institusi ini zero tolerance terhadap aparat-aparat ataupun anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi Oke. gitu. Sama halnya dengan narkoba, saya pernah jadi direktur narkoba, pengungkapan narkoba. Ketika direktur narkoba tim saya tidak mau bekerja, dianggap narkoba itu bisa rendah. Karena nggak ada yang ditangkap. Kelihatannya rendah, nggak ada pengungkapan, nggak ada yang ditangkap. Padahal di situ di daerah itu sarangnya narkoba. Nah, ketika saya aktif melakukan penangkapan, jumlah kasusnya besar. Wah, daerah kamu rawan narkoba. Ya kan? Dicelakakan, wah kamu berarti daerah kamu ini banyak bandar narkobanya, banyak pemakai narkoba. Padahal itu prestasi juga, mengangkat angka yang kasus yang besar itu prestasi juga. Nah, gitu contohnya. Ini aku bisa ngambil bukan ngambil satu kesimpulan, Bang. Gini, kita itu masyarakat ya, netizen ya, ketika ada satu kasus, katakanlah karena ini ngomong soal polisi, ketika muncul kasus kayak kemarin, penangkapan salah satu anggota polisi yang dia pakai narkoba dan membackingi bandar narkoba gitu ya. Rentetan tuh, berentet banget nih, dari narkoba, terus kasus hubungan personalnya, kemudian ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ini rentetan nih. Menurut aku bisa ngambil POV bahwa ini adalah upaya yang dilakukan di institusi ini untuk bersih-bersih. Betul. Ya, ini aku coba ngambil POV-nya. Tapi kita itu secara tidak sadar, logik kita juga akan berpikir, nih gini terus nih, kasus terus, tapi aku bisa ngambil celah nih, ini apakah ini sebenarnya ya upaya tadi untuk bersih-bersih. Ya aku nggak tahu nih, aku mau ngambil sisi jadi gini, sisi negatifnya. pilih mana kita tutupi kasus polisi nih, bisa loh ya. Anaknya ke Mega aja deh. Bisa kan misalnya tahu nih, wah ini kasat narkoba, ini kamu pakai narkoba, kamu bandar, udah nggak usah diekspos, diemin aja, tutupin, seolah-olah polisi ini baik. Pilih mana? Sama kita tangkap dia, kita ekspos, kita proses dia terang-terangan, pilih mana? Terang-terangan lah. Nah, jadi ya aku juga sepakat itu upaya sih. polisi ini ingin membangun reformasi internal, struktural dan kultural yang ada di institusi Polri ini harus kita dukung. Kita itu sangat transparan, polisi itu sangat transparan. Instansi mana yang lebih transparan dengan polisi? Yang mau hari itu juga tangkap kalau ada anggota melanggar. Proses hukum press release kan. Instansi mana? Ada nggak selain polisi? Polisi itu terang-terangan loh kalau memproses anggotanya. Memang kenapa kata dari Agni bilang kok masih ada Pak, masih ada Pak.
kejahatan tuh sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dimanapun itu manusia melakukan kejahatan tuh Iya. ada sejak zaman Nabi Adam, ya kan? Termasuk di Betul. institusi Polri. Kita nggak mengelak polisi ini bersih, enggak. Polisi ini banyak juga polisi yang jahat, dan itu yang harus disikat terus, tangkap, sikat terus. Benar nggak? Dan percaya kalau ini kita komitmen seperti itu, tahun 2026 akhir tahun Desember nanti mungkin angkanya lebih besar. Tapi mudah-mudahan enggak, karena dengan adanya pengungkapan itu, penangkapan anggota yang bermasalah, kita proses semua, anggota yang awalnya dia nakal akhirnya takut kan, udahlah saya bertobat aja, saya nggak mau seperti dia, nggak mau ketangkap, nggak mau ngikutin, akhirnya bertobat. Mungkin, mudah-mudahan itu Pak salah satu Pak. Tapi mereka ini oknum-oknum ini lahirnya dari perekrutan yang nggak sehat nggak sih? Nah Pak? itu cocok. Saya pernah menjabat Kabak Dalpers Polda Jawa Barat. Kabak Dalpers itu tugasnya melakukan Kayak aku udah rekrutmen pernah Polri. dengar cerita ini dan aku pastikan juga akan mikir Bang Manang NPD. Dengerin aja Iya, dulu. iya, Coba, iya, dengerin, iya. dengerin dulu aja, dengerin. Kabak Aku Dalpers udah pernah denger ini di Polda- podcast yang sebelumnya ya. Polda Oke. Jawa Barat, ya kan? Mega. Tugas saya melakukan rekrutmen. Kalau kamu mau lihat postingan saya tahun 2023, 24, banyak itu. Polda Jawa Barat itu salah satu animo terbesar untuk pendaftaran Polri. Dan saat itu saya ketua penanggung jawab langsung. Dan saat itu saya membuat suatu sistem, memang sudah ada sistemnya, tapi saya lakukan yang namanya betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Itu saya laksanakan sebetah-betahnya. Betul-betul saya laksanakan bersih, akuntabel, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Di sini lupa programnya. Saya lakukan itu betul-betul. Bersih. Gimana caranya? Ya semuanya kita ikuti prosedur yang ada. Nilainya semuanya kita buat setransparan mungkin, bersih, transparan. Gimana caranya? Saya live TikTok saya. Tes itu saya buat live TikTok. Orang ujian saya live TikTok. Pengumuman nilai saya live TikTok. Kurang apa? Artinya nilai-nilai itu pun semuanya bukan hanya casis yang tahu. Bukan hanya orang tuanya yang tahu. Masyarakat screen record semua itu nilai yang saya umumkan. Jadi nggak ada istilah akhirnya nilai berubah ketika Pak Thohir tiba-tiba rankingnya naik. Nggak ada, semuanya screen record semua. Masyarakat umum saya buat seperti itu, transparan. Tapi yang berita calon polisi ketipu Pasti ada, miliaran pasti karena ada, mau masuk polisi, pasti ada. berarti kan Ke siapa perekrutan. ngasihnya? Ke siapa Oke. ngasihnya? Di Jawa Barat pun ada, dan saya yang langsung menangkap orang itu. Ketika dia menjual nama panitia, ada yang ngasih uang, ngadu-ngadu, tangkap. Itu calo. Nah, memang harus begitu. Karena gini, prinsipnya penerimaan Polri itu, orang yang mampu, jadi sudah ada ukurannya, jasmani, akademik, psikologi, kesehatan, itu semua sudah ada ukurannya. Orang yang mampu, kau mau apa namanya, mau dibilang kamu harus bayar sekian supaya lulus, itu kamu ditipu. Kalau memang ada orang seperti itu, ini saya podcast, ini bentar lagi ada rekrutmen. Kalau ada yang bisa menjanjikan orang masuk polisi dengan membayar, saya ganti 2 kali lipat kalau masuk. Tapi syaratnya setelah dia bayar, nggak usah ngapa-ngapain. Tes tidur aja, nggak usah dijawab isinya, soalnya nggak usah dijawab. Lari jalan kaki aja, renang tenggelam aja, oke? Nggak usah jaga kesehatan, nggak usah apa, nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Kalau lulus saya kasih ganti uangnya 2 kali lipat. Sekarang orang bayar disuruh tes, ngapain sudah bayar tes? Berarti kan kalau bayar nggak tes. Kayak Harusnya. SIM. Justru, nah ini dulu, Bayar ntar nggak dulu, tes? ini rekrutmen dulu. Oke. Udah kalian berdua. Rekrutmen dulu. Udah sepakat belum nih untuk rekrutmen nih? Belum. Belum. Apa belumnya gimana? Kan kata Bapak kalau misalkan bayar, kalau tes nggak kepilih, ya nggak bakal ngapain bayar? Ya berarti kan nggak tes. Artinya dia bayar sama siapa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Jadi gini, pengertiannya gini. Ketika kamu disuruh bayar, tapi kamu disuruh tes, berarti kamu ditipu. Berarti kan kalau bayar nggak tes kan Pak? Tidak, Biar tidak ditipu. mungkin. Tidak tes Itu tidak nggak mungkin bisa masuk. Makanya tadi Tapi ada SIM saya nggak garansi. tes. Kita dulu, ini rekrutmen Bukannya dulu. semua metode itu sama. Enggak, beda. Rekrutmen dulu ini, rekrutmen dulu. Bapak yakin tidak ada rekrutmen yang itu kan Polda Jawa Barat yang Bapak Oke. pegang kan? Bapak yakin semua Polda tidak ada yang seperti itu? Kalau panitia, saya pastikan tidak ada. Ya, karena panitia nggak bisa bantu. Yang bisa cara? bantu Dirinya sendiri. kirain. Nilainya
ranking kelulusan itu berdasarkan. Tapi kalau orang-orang yang nipu di sekeliling itu ada banyak. Saya bisa masukkan. Makanya tadi saya kasih tantangan. Ketika ada orang yang menjanjikan kelulusan dengan membayar berapapun, bayar kalau lulus. Dan itu lulus. Saya ganti. Tapi syaratnya kok nggak usah kerjakan tes. Kalau lulus diganti. Kalau nggak lulus salah. Kalau nggak lulus abang yang ganti. Ya pasti nggak lulus. Karena dia nggak ngerjakan tes. Kalau lulus saya ganti uangnya. Diganti. Oh, oke. Siapkan uang sebanyak-banyaknya. Kamu kasih ke orang siapa. Kalau dia lulus ya, saya ganti uangnya 2 kali lipat. Tapi syaratnya kamu pas tes tidur, nggak usah diisi itu soalnya. Jasmani nggak usah bagus-bagus. Jalan kaki. Nggak usah lari. Oke. Kan logikanya gitu. Orang bayar kok masih disuruh tes. Ini rekrutmen dulu, jangan ke SIM dulu. Rekrutmen dulu. Oke, siap. Ya. Jadi kalau rekrutmen yang ada orang dibayar segala macam itu ada, tapi itu penipuan. Udah nggak usah percaya Nggak gitu usah ya. percaya. Logikanya kalau saya disuruh bayar, ya udah Pak, Iya. saya bayar nih sekarang. Tuh udah Saya jual mau- sawah. Udah jual sawah, itu ada memang, tapi itu ketipu. Yang menipu ya oknum, bisa polisi, bisa orang sipil, bisa calo, macam-macam. Berarti bisa orang oknum. Bisa. Bisa Dan yang jelas polisi. dia bukan panitia dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu namanya nembak di atas kuda. Ada istilahnya. Kamu seolah-olah saya membantu kamu. Oh, dibayar. Kamu ikut tes saja. Padahal dia pinter nih. Dia lulus itu bukan karena bantuan saya. Karena dirinya sendiri. Karena dia sendiri. Tapi pengen mempercepat. Nggak bisa. Enggak. Kadang Kalau psikologis rekrutmen orang tuh ini hanya kita- ingin memastikan dan tidak percaya diri aja. Kita bicara rekrutmen ini ya, jangan kemana-mana dulu. Kamu lulus. Oh, saya bilang kamu lulus kan, mana bayar uangnya? Padahal kamu sendiri yang pintar. Karena semuanya ada, akademik, jasmani itu semua ada nilainya dan itu transparan. Yang masyarakat pikir kan dengan adanya berita-berita tadi itu dia punya uang berapa, lu gue jadiin polisi, lu nggak usah tes. Gak ada. Makanya kalau ada seperti itu, saya kasih uangnya. Ganti Oke, 2 kali lipat. berarti kan semua polisi anggota berarti kan melalui tes dong. Tes. Ada tes psikologi Ada. segala macam. Tapi Ada. kok ada yang kayak nggak lolos psikologinya ya? Berarti bisa tes psikologinya boleh nembak juga nggak? Siapa yang bilang nggak lulus psikologi bisa lolos? Misalnya Nggak bisa. kan banyak yang kelakuan oknum yang kayak psikologinya bermasalah. Ya betul. Saya hari ini sehat. Besok bisa kena flu. Oke. Ya kan? Sama. Ya kan? Pas tes psikologi dia Tes psikologi bener nih. hari itu dia sehat. Besoknya dia gila. Besoknya dia gila. Gimana tes psikologi kita lakukan setiap tahun? Itu boleh Makan juga. anggaran. Boleh juga. Enggak, dia tahu sendiri jawabannya. Gak usah. Itu nggak perlu. Artinya gini, kalau orang udah dia melakukan pelanggaran dia gila ya tangkap aja, pecat aja udah. Nah tapi tanpa dites kita kan kagak tahu dia Nggak, gila. orang apa dites ada. Orang masuk dites, hari ini dia dites sehat, hari ini sehat. Seminggu, jangankan seminggu, besok dia urusan ribut sama orang tuanya, ribut sama pacarnya jadi gila, ada. Iya makanya berkala gitu Pak. Bisa. Kita aja tesnya 5 tahun sekali. Ada tes kesehatan berkala ada. Iya, SIM 5 tahun sekali. Enggak, polisi juga ada. Setiap kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan ada. Nah, saya pengen, boleh nggak saya usul? Saya pengen setiap 6 bulan semua anggota polisi dites kesehatan, psikologi, Ada. tes urin. Ada. Semua. Iya, semua. Biar jangan sampai orang-orang kaget lagi. Ada polisi narkoba, nggak usah kaget gitu. Santai, emang Iya, begitu. Iya. Itu betul. Jadi gini. Nah, kita bahas narkoba nih. Narkoba, kenapa bisa deal di tempat Pak? Narkoba Pak. Oke. Kenapa? Berapa lu punya duit berapa? Deal di tempat kagak Oh, rehab. di tempat tuh kalau ketangkep. Oke. Ada reskrim satgas narkoba yang deal di Kirain tempat. beli di tempat di Kapolsek. Enggak, barang buktinya ntar dijual. Nah, Bisa nggak beli di saya tempat? berapa kali nangkep kasus seperti itu, anggota sendiri saya tangkap. Iya Pak, itu banyak batu yang begitu tuh. Ada memang. Gregetan. Ada, dan saya paling benci, saya nggak suka. Saya nggak suka. Dia seperti yang itu. ngejual, nanti barang buktinya dia ambil ya, dijualin sama dia. Kalau Iya. nggak Dia dipakai di mana? sendiri, Iya. brengsek gak tuh? Oh, brengsek. Di mana? Dan itu Maaf ya, Pak. memang itu brengsek, dan itu kan akhirnya tangkap, proses, pecat, pidana. Ya kan? Yang Bahkan ketahuan jenderal kan? pun ada lah. Yang ketahuan kan, yang nggak ketahuan Yang masih nggak banyak. tahu kita cari sama-sama. Ayo kita cari Nah, semua. kita cari sama-sama. Ya. Kita cari sama-sama. SIM tuh banyak tuh Pak, SIM. Nah, udah itu narkoba udah, SIM sekarang. SIM 600 sampai berapa juta tuh Pak? Saya nggak pernah. Banyak banget ya duit kalian ini Saya ya. nggak pernah di lalu lintas masalahnya Oke, Saya nggak pernah di Tapi lalu lintas. kebayang sih sekali ngasih pernah ketilang nggak di jalan? tapi saya nggak pernah bayar. Saya Ah, mending berdebat daripada itu diminta betul. gocap. Enak aja Itu lu. betul. Ih, orang aku dimintain ya aku ngasih lah.
Kamu lihat video saya kemarin nggak ada? Saya posting di yang ada anggota lalu lintas bantuin truk, bannya bocor. Tiba-tiba anggotanya nggak minta, si pengemudi truknya ngasih ucapan terima kasih. Anggotanya nggak mau, nggak. Berarti yang Karena kayak gitu kurang, kenapa? dia enggak karena kurang. Bukan, karena memang saya tahu anggota itu baik. Saya posting makanya itu saya posting. Enggak, aku setiap ini dimintain bang. Ada yang jelek makanya saya bilang ini yang baik. Ya udah. Ini yang saya bilangnya baik. Artinya gini, kalau masyarakatnya sama semua seperti Mega ini bagus. Iya. Saya mending debat ya, Nah, minta gocap. Kita melanggar nih. Tanya Apa salahnya. Pak kesalahan saya? Oke, kalau saya salah, mana surat tilangnya? Saya akan hadapi itu. Tapi polisinya udah jalan-jalan ribet lu gitu. Ya bagus dong. Nah kata gua lu juga kagak tahu kan salah gua apa. Nyari kesalahan Itu orang. makanya. Aduh, Arti gua gini, sebel. kita juga harus sebagai masyarakat harus berani sama polisi. Jangan mau diperas, jangan mau dimintain, jangan mau ngasih. Ada juga yang nggak mau ribet masyarakatnya, bukan Iya. polisinya, ya kan? Masyarakatnya yang intennya dia yang Kalau ngasih. itu kemarin gue emang nggak mau ribet, karena emang aku yang salah. Aku debat angka ganjil dan angka genap. Nah itu nggak usah dibahas. Kalau kita salah ya iya. mending tilang. Kenapa kamu? Iya. Kenapa kamu ngasih? Dimintain. Katanya gini, daripada ngurus di pengadilan makin ribet mbak. Udah mending damai di tempat. Itu biasa modus-modus. Jadi Makanya kayak- saya tantang masyarakat semuanya. Jangan mau negosiasi dengan polisi. Hadapin semuanya dengan hukumnya. Dengan aturan. Saya satu-satunya nego itu SIM. Karena saya udah tes 4 kali. 4 kali masa salah kaki gua turun. Gak bisa ngulang minggu depan, terus minggu depan, dong, minggu depan. terus. Lah bapaknya gak bisa dia. 8 kagak turun, coba. Sekarang udah nggak pakai 8. 8 tuh udah berapa 8 tahun? zigzag masih pakai waktu saya. Iya waktu dulu. saya. Tuh, Udah berapa? susah banget tuh. Udah berapa tahun yang lalu? Makanya sudah diganti. Dengan itu banyak masalah kan waktu itu. Iya mak, gimana saya 4 kali kagak lolos. Kalau kagak boleh turun kaki, gimana Pak? Makanya Bapak, sekarang bayangin. udah nggak ada langkah ke-8. Gara-gara itu memang masalah waktu itu, dimanfaatkan nama oknum-oknum. Akhirnya saya nembak 600.000 Pak, bayangin. Ya lu salah juga, ngapain nembak? Lah orang kagak dilolos-lolosin Ya Kak, terus gara-gara latihan kaki. terus. Lah, Bapak polisinya aja kagak bisa, apalagi Jadi saya. gini, itu benar kata Mega, itu salah satu modus yang dilakukan oleh anggota-anggota, mempersulit. Ada istilahnya, kenapa selama bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu kadang-kadang modus-modus ini yang disalahgunakan oleh orang. Akhirnya kan sini saya bantu, yakin Pak bantu. Kirain saya Bantu biar dibantuin. kakinya biar nggak bisa. nggak Ternyata dia turun kagak gitu. bisa juga. Lah ngapain bikin tes begini kalau lu juga kagak bisa? Aneh bener dah. Ya, jadi kalau ada Oke. kayak gitu lagi, ya semuanya siapapun kita laporkan. Soalnya daripada saya bawa motor nggak bawa SIM, saya juga lebih takut. Ya. Jadinya akhirnya dah 600.000. Saya juga berat kayak gua harus debatin dulu nih. Kalau misalnya berat harusnya jangan mau. Jangan mau tuh saya nggak punya SIM ntar ditilang. Coba di Polres lain. SIM itu online, boleh di mana aja. Enggak, zaman itu belum. Zaman Oh, itu zaman belum belum, bisa oh, zaman bang. belum, Zaman zaman itu belum. belum bisa. Susah memang. Jadi sekarang kan bisa kan online di mana-mana. Kalau sekarang kan nggak perlu tes lagi, tinggal perpanjang doang. Iya. Tinggal bayar. Enggak, maksudnya untuk orang-orang yang mau bikin SIM, kalau ada penawaran kayak gitu jangan mau tolak. Semuanya udah mudah kok. Rutenya juga nggak ada angka 8, cuman gini aja, keliling gitu aja. Aman itu sekarang. Oke, udah clear. Apa Masih lagi? ada yang mau Unek-unek apa lagi? unek-unek? Nanti aja saya sisain. Oke, berarti unek-unek selanjutnya ada di podcastnya Mega sama Bang Manang. Oke, Jadi gini ya, saya sangat sepakat sama Mega. Kita semuanya masyarakat pun sama sepakat. Kita nggak mau ada aparat-aparat kita yang nakal lah, janganlah. Kita harus membenahi benar-benar institusi Polri ini. Gimana caranya yang manusia ini ya, yang sebenarnya dia bisa tergoda dengan tindakan-tindakan kejahatan ataupun yang lainnya, itu kita harus lakukan pembinaan sebaik-baiknya supaya jangan terjadi. Tapi kalau nol, tidak ada pelanggaran, itu justru malah tidak mungkin. dipertanyakan. Betul nggak? Betul. Bisa juga dibuat nol dengan cara apa? Ditutup-tutupi. Ada masalah tutup. Udah. Instansi Polri satu-satunya instansi yang sangat-sangat transparan terhadap anggota. Kita ini peradilan umum. Peradilan umum. Jadi kalau kita melanggar hukum, pidana umum. Gitu. Iya, makanya tadi gue bilang Bang, kayaknya kok kita bisa masih, hati nurani kita tuh masih bisa ngomong kalau rentetan kasus yang bertubi-tubi di awal bulan Ramadan ini ya mungkin salah satunya adalah
salah satu cara untuk bersih-bersih di Iya. institusi polisi Itu hal gitu. baiknya Iya, ya. hal baiknya Tapi adalah memang itu. kadang-kadang orang kan melihat, saking banyaknya oknum Iya, dikumpulkan sampai udah setengah. nggak bisa diobatin. Jadi gitu. negatif aja thinkingnya. Sebenarnya nggak seperti Sama itu. ini bang, orang-orang tuh banyak yang ngingetin saya, Mega lu hati-hati, lu tuh terlalu ada di pinggir gitu. Menurut bapak, saya tuh ini enggak sih, Kapan jadi anak gua? Pak Bray, menurut Pak Bray, saya tuh bahaya nggak sih kontennya? Bakalan ada orang yang mengintimidasi saya, minta take down Enggak, kalau ada kayak intimidasi telepon, udah Backing. gitu aja. di pelanggaran, pelanggaran. nggak boleh ini siapapun, nggak boleh. Kalau ada yang menawarin seperti ini, katakan tolak, ya kan? Bukan. Backing, dia nawarin backing. Tidak boleh. Gini. Polisi itu tidak boleh membackingi, baik itu teman, Backing. keluarga, mas. Nawarin backing. Nah inilah makanya kadang-kadang itu Beludel ya. Klarifikasinya di podcast ya, Mega. bukan klarifikasi. Di podcast ya, Mega. Mau klarifikasi. Kritis itu wajib. jadi kritis Jangan ya, Meg? takut. Iya dong, kritis dong ya kan. tadi Kritis ngomongnya itu kan mengkritik backing-an ya kan. ya, Orang yang kritis itu harus kita backingi. Selama dia kritiknya oke. bagus. Oh, berarti- Gitu. Oh, iya, Meg. Backingnya backing itu. Bisa Meg. juga nih nyapunya. Oke, terima kasih Pak Bray, Mega. Sampai Sama-sama. jumpa di sampai ketemu, kalian masih akan ngobrol Masih di berduel podcast lagi. selanjutnya. Ya, masih akan duel lagi. Teman-teman silakan nanti yang mau menyaksikan duel selanjutnya saksikan di podcast Rumah Mega Kamu. Rumah Kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.